Mengapa kita harus menghargai perbedaan di sekolah? Hari ini kita akan belajar tentang menghargai perbedaan di sekolah serta meneladan sifat-sifat bodhisatwa. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Asril. Namo Buddhaya. Perhatikan gambar berikut ini. Sekolah adalah rumah kedua kita. Di sekolah, anak-anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, bermain, dan lain sebagainya. Mereka bersama dalam keberagaman, baik dari ras, agama, keluarga, sifat, bentuk tubuh, hobi, kepandaian, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah cara menghargai perbedaan di sekolah. Pertama, saling menghormati. Kedua, mau bermain dengan siapa saja. Ketiga, mendengarkan orang lain ketika berbicara. Empat, saling menolong. Lima, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. 6. Selalu berbicara dengan sopan dan santun. Seperti yang kita ketahui bahwa Pangeran Siddhartha juga pernah bersekolah. Pangeran Siddhartha adalah putra Raja Sudodana di kerajaan Kapila Wastu. Di masa sekolah, para keluarga kerajaan memanggil guru terkenal bernama Wiswamitra. Pangeran Siddhartha belajar bersama putra-putra bangsawan lainnya. Mereka belajar di lingkungan istana. Pangeran Siddhartha terkenal dengan sangat pandai. Ia tidak sombong dan bergaul dengan anak yang bukan bangsawan. Bahkan, ia juga menyayangi binatang, sebab binatang adalah makhluk hidup yang juga membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Pangeran Siddhartha sangat hormat kepada guru, orang tua, dan orang lain. Dalam waktu yang singkat, Pangeran Siddhartha mampu memahami semua pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Meneladan Bodhisatwa. Bodhisatwa artinya calon Buddha. Semua makhluk terlahir memiliki benih-benih Bodhisatwa. Caranya dengan melakukan kebajikan hingga mencapai pencerahan dan kebahagiaan. Sifat-sifat Bodhisatwa dapat kita peroleh jika kita melatih diri dengan tekun, mendengar dharma, memanfaatkan waktu, dan melakukan hal-hal yang benar. Guru Buddha memberi teladan melalui kisah-kisah para bodhisatwa. Sifat-sifat bodhisatwa antara lain jujur. Jujur dapat kita lakukan dalam keseharian kita, di mana saja dan kapan saja. Dermawan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Bijaksana, mengetahui perbuatan yang benar dan salah. Bijaksana dapat dilakukan dengan cara meditasi. Berikut ini adalah kisah Karadia Jataka. Pada zaman dahulu, Bodhisatwa terlahir sebagai seekor rusa dan tinggal di hutan sebagai pimpinan sekawanan rusa. Suatu ketika, kakak rusa membawa anaknya menghadap Bodhisatwa. Adikku, ini adalah keponakanmu. Ajarilah ia cara-cara melepaskan diri dari jebakan pemburu. Baiklah kakakku,
jawab Bodhisatwa. Keponakanku, datanglah kepadaku setiap pagi dan sore, maka aku akan mengajarimu cara-cara melepaskan diri dari jebakan pemburu. Baiklah, Paman, jawab sang keponakan. Bodhisatwa terus menunggu keponakannya setiap pagi dan sore, tetapi ia tidak pernah datang untuk belajar dan berlatih kepadanya. 7 hari setelah anak rusa itu bolos dari pelajaran dan tidak mempelajari cara-cara menghindari penangkapan, ia terjebak di sebuah perangkap pemburu. Saat sedang menjelajahi hutan, ibu rusa pun mencari Bodhisatwa karena anaknya terjaring perangkap. Adikku, tidakkah engkau ajarkan cara-cara menghindari penangkapan kepada keponakanmu? Tanya sang ibu rusa. Jangan pikirkan dia lagi yang tidak mau belajar itu. Anakmu tidak berhasil mempelajari cara-cara itu karena tidak pernah datang pada waktu yang telah dijanjikan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tanpa semangat untuk menasehati rusa yang tidak mau belajar tersebut, bahkan di saat ia menghadapi kematiannya, Bodhisatwa mengucap syair. Ketika seekor rusa memiliki 8 kuku untuk berlari dan dilengkapi dengan tanduk bercabang yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan 7 cara ia mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka saya tidak lagi mengajarinya yang lain lagi karena dia. Sedangkan pemburu itu sudah membunuh Karadia yang sedang terjebak di dalam perangkap dan pergi dengan membawa dagingnya. Pesan moral dari cerita ini, kita harus mendengarkan nasihat orang lain dan menjalankan nasihat yang diberikan orang lain jika tidak ingin celaka seperti anak rusa tersebut. Sabda dari Sang Buddha, bagaikan danau yang dalam, airnya jernih dan tenang. Demikian pula batin para bijaksana menjadi tentram karena mendengarkan Dhamma. Dhammapada Pandita Waga 7. Demikianlah kisah Karadia Jataka. Simpulan dari cerita Karadia Jataka, kita harus semangat belajar dan tidak boleh malas belajar, karena belajar itu penting untuk dirimu sendiri. Setelah kalian melihat video yang telah kalian tonton, apakah kalian sudah dapat memahami cara menghargai perbedaan di sekolah? Ibu Asril berharap kalian dapat menghargai perbedaan di sekolah, walaupun di sekolah banyak sekali keberagaman, mulai dari ras, agama, sifat, bentuk tubuh, hobi, kepandaian. Tetapi kalian harus bisa menghargai perbedaan agar tercipta kerukunan, hidup harmonis, dan damai. Dan tidak lupa kita harus bisa meneladan sifat-sifat bodhisatwa dengan cara jujur, dermawan, dan bijaksana. Demikianlah pembahasan yang telah Ibu Asril sampaikan. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini, serta untuk menambah pengetahuan, anak-anak dapat mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Sebagai penutup, Ibu Asril ucapkan, Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.